Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya, rahmat, kasih sayangnya, segala karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan segala kebutuhan kita. Dialah yang maha penyayang, yang menyayangi hambanya, yang menolongnya setiap hamba yang meminta pertolongan, yang memberi kepada setiap hamba yang meminta, yang telah menurunkan malaikatnya untuk menjadi penjaga para hamba-hambanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menerima taubat hambanya, menerima dan mengijabahi doa-doa makhluknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas rahmatnya, atas perjuangannya kepada umat ini sehingga mendakwahkan agama yang mulia ini sampai kepada kita. Maka kita menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Semoga kita menjadi pengikut yang setia, yang taat, yang patuh, yang tunduk, yang mengikuti semua sunnah-sunnahnya dan menjauhi segala urusan, segala hal-hal yang melawan dan bertentangan dengan syariat yang telah dibawanya. Alhamdulillah, di tengah hujan turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini adalah salah satu dari waktu istimewa, yaitu waktu diijabahinya doa-doa manusia. Siapa saja yang meminta di antara waktu-waktu yang istijabah adalah ketika sedang turun hujan. Apalagi kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, apalagi kita dalam keadaan sujud. Ketika sholat sunnah atau sholat wajib dalam keadaan sujud diliputi dengan hujan, maka itulah kumpulan waktu-waktu istimewa yang menjadikan doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa menurut para ulama terbagi menjadi dua, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah segala aktivitas kita yang berupa ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu sedekah, haji dan lain sebagainya. Maka semuanya adalah ibadah. Kenapa? Karena hakikatnya setiap ibadah yang kita lakukan itu tujuannya supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, diterima amalan kita, kita diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua rangkaian ibadah tersebut berarti doa secara umum. Apalagi sholat. Sholat lebih lengkap lagi karena isinya adalah doa-doa. Di dalamnya kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di dalamnya ada bacaan Rabbighfirli warhamni warzuqni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berilah rizkiku kepadaku, berilah karuniamu kepada kami, berilah kami rizki. Semuanya isinya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah rahmatilah aku, ampunilah aku. Maka semua aktivitas ibadah itu dimaknai sebagai ibadah. Dan ini juga dikuatkan bahwa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu sejatinya adalah ibadah secara umum. Atau ad-doa yang kedua adalah doaul mas'alah. Doa yang isinya permintaan, yaitu yang khusus kita mintakan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, isinya permintaan apa-apa yang kita inginkan, yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, atau ketika ditimpa musibah ingin dihilangkan, diangkat musibah atau penyakit yang menimpa seseorang, maka jalannya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk berdoa dan menjamin akan mengabulkan doa-doa kita. Bahkan kalau kita tidak berdoa, baik secara umum yaitu sebagai bermacam-macam ibadah, atau doa secara khusus, doa masalah, doa permintaan, maka dianggap kita ini termasuk orang yang menyombongkan diri. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Pasti, tidak ada keraguan. Allah sudah memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah sudah menjamin bahwa doa kita pasti, tidak ada kemungkinan yang lain, pasti dikabulkan kalau kita memenuhi syarat-syaratnya. Dan kelanjutan ayat tersebut, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Berarti orang yang tidak mau berdoa sombong, tidak meminta kepada Allah. Berarti salah kalau kita itu tidak pernah berdoa. Salah kalau kita itu tidak pernah beribadah, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, dari minta kepadaku, apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Orang yang menyombongkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina, rendah, dihinakan di hadapan manusia yang melihatnya. Ini janji Allah. Apakah janji Allah hanya kepada orang yang beriman saja? Ada motivasi. Ternyata bahkan iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia terusir dari surga, setelah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis masih berdoa, minta kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Engkau sudah memvonis aku sesat, masuk neraka, tapi ya Allah, berikan aku tangguh, ditunda ajalku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Iblis minta tidak dimatikan sampai hari kiamat. Berarti iblis nggak ada yang mati. Doa iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Mau iblis saja berdoa dan doanya dikabulkan. Kenapa kita tidak mau berdoa? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala fa innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang yang mendapat ditangguhkan. Artinya azabmu kelak di hari kiamat setelah terjadi hari kiamat. Sekarang iblis belum diazab, masih hidup, masih gentayangan, masih menggoda manusia. Permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
minta ditangguhkan sampai hari kiamat, ditangguhkan. Tidak langsung dimatikan lalu diazab, tidak. Diberi jeda jangka waktu, kesempatan untuk menikmati kehidupannya sampai kelak di hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang telah ditentukan, diketahui, yaitu tentang hari kiamat. Iblis minta ditangguhkan, Allah kabulkan. Betapa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini meliputi seluruh alam semesta. Tidak terkecuali masalah doa ini. Semuanya ditangguhkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala permintaan yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa ini tadi sudah disebutkan ada dua, yaitu doa sebagai ibadah dan doa masalah, doa permintaan. Nah, kemudian doa inilah yang sangat bermanfaat bagi kesedihan seseorang, bagi hati seseorang yang ditimpa musibah, yang ditimpa kesulitan, kesusahan, masalah. Maka solusi utamanya adalah berdoa. Karena doa ini menyelesaikan, melapangkan dada ketika ditimpa masalah. Ketika sudah berdoa merasa tenang, merasa nyaman. Kemudian doa ini juga bisa menyelesaikan masalah ataupun menghindarkan. Ketika kita biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum doa musibah itu menimpa kita, mungkin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi kita dari tertimpa musibah. Kalaupun kita sudah tertimpa musibah, doa itulah yang bisa mengangkat musibah tersebut, menyelesaikannya, menjadikan kita keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Nah, inilah doa. Kemudian doa di antara faedahnya, manfaatnya, yang pertama tadi, menurut ayat tadi, kalau kita berdoa berarti kita pertama mentaati Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berarti manfaat pertama kita berdoa kepada Allah adalah kita menjalankan perintah Allah, dan itu dinilai sebagai ketaatan, dan kita mendapatkan pahala karenanya. Padahal kita minta kepada Allah, tapi justru itu mendapat pahala. Kenapa? Karena kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diperintahkan untuk berdoa, kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti satu ini dua sisi, yaitu pertama ketaatan, taat kepada perintah Allah dinilai sebagai ibadah yang mendapat pahala karenanya. Padahal itu adalah mungkin urusan dunia. Ya Allah, semoga dagangan saya laris. Ya Allah, semoga pekerjaan saya lancar. Urusan dunia. Tapi dia mendapat keistimewaan, keutamaan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya, dan dinilai sebagai ibadah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca ayatnya mungkin agak terakhir, yaitu ayat 186 dari surat Al-Baqarah. Ini di antara ayat-ayat, rangkaian ayat-ayat puasa. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau ada hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Maka faedah yang setelahnya itu adalah apa? Kita berdoa berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan permintaan kita menurut pandangan kita, semuanya dikabulkan. Menurut pandangan Allah, semua doa kamu itu dikabulkan. Semua doa manusia itu dikabulkan.
Tapi menurut anggapan manusia kadang-kadang tidak dikabulkan, kadang-kadang ditunda. Padahal itu pandangan manusia. Padahal sejatinya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti faedah yang selanjutnya tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa syai'un akramu 'alallahi azza wa jalla minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia yang dipersembahkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala minad du'a, dari doa. Nah, selanjutnya doa itu tadi kalau kita urut tadi yang pertama ketaatan, bukti kita taat kepada Allah, kemudian dinilai sebagai ibadah, kita mendapat pahala. Yang kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, doa ini obat yang menenangkan hati kita, menjadikan seseorang hatinya tenang. Ditimpa masalah, berdoa kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, ketika sudah pasrah kepada Allah dengan berdoa, diiringi dengan usaha, maka ada kemungkinan sesuatu yang belum menimpanya tidak jadi menimpa. Yang harusnya menimpa, oh itu kan takdir, dan Allah yang bisa merubah takdir atas permintaan hambanya. Kalau dia berdoa, yang merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum tertimpa, mau ketimpa musibah, tidak jadi. Atau ketika sudah tertimpa musibah, kesulitan, masalah, maka dengan berdoa masalah itu bisa selesai, bisa hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diringankan. Sehingga kita percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya. Tidak menjadi hamba-hamba yang ibaratnya mengeluh, yang protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan bahwasanya kita yang mau berdoa orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar, bukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang malas. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, a'jazun nasi man ajiza anid doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu untuk berdoa. Sekedar doa saja, minta kepada Allah, kok nggak mau, nggak mampu. Itu orang yang paling lemah. Wa abkhalun nasi man bakhila bisalam. Dan orang yang paling bakhil, manusia yang paling bakhil adalah orang yang pelit untuk mengucapkan salam, menyebarkan kedamaian, menyebarkan keselamatan di antara umat Islam. Nah, itu di antara manfaat-manfaatnya. Kemudian di antara manfaatnya tadi, ayat yang tadi kita baca yang pertama, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu pasti dikabulkan. Pasti, jaminan Allah. Allah Subhanahu wa taala astajib lakum. Aku akan mengabulkan bagi kalian kalau kalian berdoa. Kenapa? Nah, tidak ada seorang hamba pun yang berdoa mengangkat kedua tangannya ikhlas lillahi ta'ala, berdoa meminta kepada Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kosong. Enggak ada. Pasti. Tapi dikabulkan menurut Allah, yang pasti itu kadang-kadang menurut pikiran kita belum sampai. Pikiran kita, saya minta kok belum dikasih. Karena Allah tidak tidak sama dengan hambanya. Pengetahuan Allah, ilmu Allah melebihi hambanya. Seperti sebagaimana orang tua, kalau ada anaknya minta sesuatu yang berbahaya, minta pisau, minta petasan misalnya, tidak dikabulkan. Bukannya dia tidak sayang kepada anaknya, justru kalau diberi akan berbahaya kepada anak tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayangnya kepada hambanya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala bi qati'ati rahimin illa a'tahu Allahu ihda salasin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk urusan dosa. Bukan berdoa saya mau mencuri supaya nanti enggak ketahuan, bukan.
Wala qati'ati rahim, bukan untuk memutus silaturahim. Ya Allah, semoga ini saudara saya ini kecelakaan, enggak boleh. Bukan untuk perbuatan dosa, bukan untuk memutus silaturahim. Janji Nabi Muhammad SAW, illa a'tahullahu ihdas salasin, kecuali pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu dari 3 kemungkinan. Tapi nanti ada kemungkinan yang lain yang dilengkapi dengan ayat-ayat yang kita bacakan. 3 ini, imma an yu'ajjilalahu da'watahu, mungkin ditunda. Tidak sekarang. Berobat kemana, kesana, kemari belum sembuh, mungkin sedang ditunda. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi baru sembuh. Pengen punya motor belum bisa, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi baru kesampaian. Segala permintaan, kesulitan, dengan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak langsung ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditunda? Untuk kebaikan kita, karena Allah yang Maha tahu. Ini kalau saya beri langsung cash kontan, mungkin dia malah takabur, sombong, bermaksiat, lupa, tidak mau bersyukur, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, disimpan baginya kelak di hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dia merasa di dunia ini selama ini kok saya sudah banyak berdoa tapi enggak pernah diberi. Saya banyak berdoa tapi tidak pernah dikasih. Kelak dia tapi kuncinya dia sabar, dia ridho, dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dengan doanya ini. Kelak orang seperti ini akan kaget di hari kiamat, mendapat timbangannya di mizan. Ya Allah, dari mana ini segala kebaikan ini? Saya enggak pernah sedekah, saya enggak banyak puasa sunnah, saya enggak banyak sholat sunnah. Kenapa pahala saya banyak sekali? Itu doamu yang belum dikabulkan di dunia. Doamu yang belum dikabulkan di dunia disimpan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kalau ada pengamen misalnya nyanyi nggak jelas gitu, langsung dikasih biar cepat pergi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya ketika ada hamba yang selalu meminta. Ternyata suara hambaku ini sangat disukai oleh Allah. Allah suka kepada hambanya yang minta-minta ini, yang berdoa terus-menerus ini. Maka dia biarkan doa hambanya ini berdoa terus-menerus, tidak langsung dikabulkan. Kalau dikabulkan langsung mungkin dia akan berhenti doanya. Maka Allah suka hambanya ini terus bermunajat kepadanya. Dan itu ternyata kelak di akhirat kaget, dari mana saya pahala sebanyak ini? Ternyata doa-doanya yang belum dikabulkan di dunia. Yang ketiga dalam hadis ini adalah wa imma an yadfa anhu anisu'i misliha. Dan yang ketiga adalah dihindarkan dari keburukan, dari musibah, dari bencana semisal, bahkan kadang lebih. Minta rumah, mungkin belum dikasih, tapi ternyata dihindarkan dari musibah yang mungkin bisa seharga itu, bahkan mungkin lebih. Minta sembuh, mungkin belum disembuhkan, tapi dia dihindarkan dari bencana yang lebih berbahaya. Makanya kita sering dapat cerita-cerita. Ada orang yang sekitarnya kena kebakaran, satu rumah tidak kena kebakaran. Mungkin dia doa kepada Allah, doanya itu tidak dikabulkan, tapi dihindarkan dari bencana. Mungkin semuanya kena banjir, dia sendiri tidak kena banjir. Dan berbagai macam permisalan seperti itu. Nah, ini 3 dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya
doa itu, nah tadi mengulangi dari ayat yang kita bacakan tadi, doa itu mencegah bencana, musibah, kesulitan sebelum datang, dan kalau sudah menimpa bisa menghilangkannya, mengangkatnya, atau paling tidak meringankan musibah yang orang tersebut alami. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man futiha lahu minkum babad du'a futihat lahu abwabar rahmah. Barang siapa yang dibukakan bagi salah seorang di antara kalian itu pintu doa, maka sejatinya dibukakan baginya pintu-pintu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma su'ilallahu syai'an yu'ti ahabba ilaihi min an yas'alal afiyah, dan tidak ada permintaan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi seorang hamba itu minta kesehatan, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat. Mimma nazala, yang sudah tertimpa, yang sudah kena masalah, yang sudah kena bencana, yang sudah kena musibah, yang sudah kena kesulitan. Wa mimma lam yanzil, dan apa-apa yang belum menimpa kalian, belum kena bencana, masih dalam keadaan sehat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bencana yang akan menimpanya dihindarkan, dihilangkan. Fa'alaikum bidu'a, maka hendaklah kalian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah doa adalah untuk menetapkan hati kita kuat, istiqomah, dan kokoh menghadapi segala macam ujian dan cobaan, bahkan musuh. Dalam surat Al-Baqarah dari ayat 250 dan 251 ini ceritanya tentang Nabi Daud alaihissalam ketika mau berperang melawan Jalut. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jalut ini penguasa sebelum Nabi Daud alaihissalam. Ketika Jalut ini sudah berperang, Nabi Daud ini berperang kepada tentaranya Jalut ini, maka Nabi Daud berdoa, qalu rabbana afriq alaina sabron, ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah langkah kami, kaki kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari kaum yang kafir. Ini ibaratnya mungkin seperti perang Badar, bahkan lebih kecil lagi perbandingannya antara tentaranya Nabi Daud alaihissalam dan Jalut ini, perbandingannya, kekuatannya. Tapi karena doa ini Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Daud alaihissalam. Fahazamuhum biidnillahi, maka mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka, dan Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut. Kalau dalam bahasa Inggris itu David and Goliath. Nabi Daud membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka, dan Allah memberinya kekuasaan, kerajaan. Wal hikmata wa allamahu mimma yasha, dan Allah mengkaruniakan kepada Nabi Daud al-hikmah dan mengajarinya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Kalau tidak karena Allah menahan manusia sebagian dari sebagian yang lain untuk saling membunuh, kalau tidak Allah tahan, tidak dibela, maka bumi ini akan hancur, akan rusak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang sangat besar
kepada seluruh alam semesta ini. Berarti dia menguatkan siapa saja yang berdoa meminta istiqomah, kekokohan, kekuatan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupannya. Entah dia ditimpa masalah, bahkan ketika dia menghadapi musuh-musuhnya dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah doa ini senjatanya orang-orang yang dizalimi. Senjatanya orang-orang yang dizalimi. Dalam salah satu hikmah, siapa Muhammad Al-Fatih itu diajari oleh gurunya. Gurunya sangat cerdas, sangat alim, sangat pandai mendidik. Jadi karena dia anak raja, dipilihkan guru yang sangat cerdas. Maka ketika masih anak-anak dididik oleh gurunya ini, Muhammad Al-Fatih ini dipukul, dicambuk oleh gurunya 2 kali. Yang pertama dia karena kesalahan, mungkin mengantuk, mungkin tidak taat, dicambuk. Yang kedua tidak karena apa-apa, nggak pernah salah, nggak pernah berbuat yang melanggar, tapi dia dicambuk. Lalu dia protes kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa saya dicambuk? Saya nggak salah. Saya merasa benar, saya taat, saya tidak melanggar apapun." Maka gurunya ini berkata, "Kelak, kalau kamu sudah jadi raja, aku akan memberitahu kenapa kamu aku cambuk." Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel umurnya 23 tahun. Berarti ketika jadi raja, dia masih muda. Mungkin 18 tahun sudah jadi raja. Lalu ketika sudah jadi raja, dia nagih kepada gurunya, "Wahai guru, dulu engkau mencambukku tanpa ada udzur, tanpa ada kesalahan, tanpa ada pelanggaran. Apa? Sekarang saya tagih. Katanya kamu mau memberitahukan sebabnya kalau saya sudah jadi raja." Lalu gurunya bertanya, "Loh, kamu masih ingat aku cambuk dulu? Ini kan sudah lama sekali." "Saya masih ingat dan tidak akan saya lupakan seumur hidup saya." Nah, itulah, kamu jadi raja, rakyatmu yang kamu dolimi tidak akan pernah lupa kedoliman yang kamu lakukan. Orang yang didolimi tidak akan pernah lupa terhadap kedoliman yang dia rasakannya. Dia akan, kalau dia meminta kepada Allah, maka peringatan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika mau diutus ke Yaman, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hindarilah, takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi, karena antara doanya dengan Allah nggak ada hijab, nggak ada batasan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali kamu menzalimi orang lain. Mu'adz ini diberi wasiat seperti ini setelah dia diarahkan, dinasehati oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada penduduk Yaman, untuk mengajak mereka mengucapkan syahadat, memerintahkan mereka melakukan sholat, mendirikan sholat, kemudian memerintahkan mereka menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat, jangan kamu ambil harta terbaik mereka, hartanya harta yang rata-rata. Kalau harta yang terbaik itu kamu mendolimi mereka. Setelah itu Nabi mewasiatkan ini, wattaqi da'watal madlum. Kamu mengambil zakat saja, kamu mengambil hartanya yang paling baik, yang paling mahal, itu zalim. Wattaqi da'watal madlum. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi, karena di antara doanya dengan Allah enggak ada penghalang, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi dikabulkan mungkin tidak sekarang, mungkin setahun depan, mungkin 10 tahun, tapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi
uh, faidah dari berdoa. Sekarang supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ini yang paling penting, yaitu kita ketika berdoa yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya yang bisa mengabulkan permintaan kita, menghilangkan kesedihan kita, kesulitan kita, musibah yang kita hadapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka dalam ayat 62 surat An-Naml disebutkan amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifu su. Dan siapakah yang bisa mengabulkan orang yang sedang terdesak oleh himpitan masalahnya, bencana, idza da'ahu, ketika dia meminta tolong, wa yaksifu su, dan bisa menghilangkan keburukan yang menimpa seseorang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mintanya hanya kepada Allah dan yakin bahwa yang mampu memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis disebutkan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu meminta pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berikutnya adalah yang pertama tadi, kita yakin yang memberi adalah Allah. Dia yang bisa mengabulkan semua doa hambanya. Yang selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah dengan tadarru', dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri kita, mengakui segala kesalahan, dosa, maksiat kita, kelemahan kita. Kita minta kepada Zat yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha mampu untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Yakin seyakin-yakinnya dan kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya Allah, kami ini banyak dosa, kami ini banyak khilaf, kami ini banyak maksiat, tapi bagaimanapun saya hanya hamba yang lemah ini meminta kepadamu. Nah, tadi motivasi kita. Yang iblis saja, yang dilaknat oleh Allah, yang divonis masuk neraka, dijauhkan dari surga, meminta kepada Allah dan dikabulkan. Sehina kita, serendah kita, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, supaya doa dikabulkan, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Bukan bacanya cepat-cepat. Nah, itu termasuk juga, tapi maksudnya dia tidak khusyuk dalam doanya. Tapi yang dimaksud tidak tergesa-gesa adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Nah, dia habis berdoa langsung berkata, ya Allah, saya sudah banyak berdoa tapi kok tidak pernah dikabulkan. Ya Allah, saya sudah banyak minta tapi tidak pernah dikabulkan, tidak pernah diijabahi. Nah, itulah orang yang tergesa-gesa, memvonis sendiri bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syarat berikutnya supaya doa dikabul, ya ini secara umum, ya jelas syaratnya adalah tidak doa untuk maksiat, tidak doa untuk memutus silaturahim. Nah, yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin au qati'ata rahimin. Tadi hadisnya. Dikabulkan doa hamba selama tidak meminta untuk perbuatan dosa, urusan dosa, atau memutuskan silaturahim. Yang berikutnya supaya doa dikabulkan adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadirul qalbi, khusyuk doanya, ikhlas dari dalam hati. Nah,
Kalau tidak, nah itu tadi termasuk tergesa-gesa, orang baca doa cepat tapi tidak masuk dalam hatinya. Betapa kita sering mengucapkan doa tapi tidak direnungkan, dimasukkan ke dalam hatinya. Maka ancamannya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa'lamu innallaha la yastajibu du'a min qalbin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Mengucapkan ya Allah berilah rizki, ya Allah ampunilah aku, tapi hatinya terus maksiat, hatinya tidak khusyuk dalam berdoa, pikirannya kemana-mana tapi ucapannya minta, hatinya lalai, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian ini menurut hadis, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita makan, minum, berpakaian dengan harta yang halal. Nah, dalam hadis ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para nabi dan rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan berbuatlah amal yang sholih. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang thayyibat, yang baik dari yang aku rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, menempuh perjalanan yang panjang. Safarnya ini itu ibadah, seperti orang mau ke ibadah haji. Nah, di antara waktu yang ijabah adalah dalam perjalanan safar. Berarti ini sudah dia memenuhi satu syarat untuk diijabahi doanya, dikabulkan doanya. Dia menempuh perjalanannya untuk ketaatan. Yutil safar as'asa akbaro, dia bajunya compang-camping, rambutnya aut-autan. Artinya apa? Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, tapi memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat mengurusi dirinya sendiri, fokusnya untuk ibadah. Berarti ini dua sebab dikabulkannya doa. Fokus kepada Allah, tidak sempat untuk mengurusi dirinya sendiri. Harusnya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As'asa akhbara, berdebu, rambutnya aut-autan. Yamuddu yadahi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Dan ini termasuk sebab diijabainya doa. Nah, hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa itu secara teori hadis dia mutawatir makna. Artinya banyak hadis yang menunjukkan ketika Nabi berdoa itu mengangkat kedua tangan. Berarti ini termasuk sebab atau syarat dikabulkannya doa, mengangkat kedua tangan. Yamuddu yadahi ila sama, ya Rob, ya Rob. Dia berkata ya Rob, ya Rob. Dan ini termasuk sebab diijabai doa. Ya Allah kabulkanlah ya Allah. Menyebut nama Allah, meminta kepada Allah, semoga dikabul. Semua ini sebab-sebab dikabulkan, tapi ternyata dia tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia kenyang dengan makanan haram. Fa anna yustajaba lahu, bagaimana mungkin dia bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang seorang ulama itu berkata, namanya Sahal bin Abdullah, dia berkata, man akalal halala arba'ina sobahan ujibat da'watuh. Barang siapa yang bisa mempertahankan dirinya makan hanya yang dari halal saja selama 40 hari, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengambil, makan, minum, mengambil hak yang bukan milik kita, yang tidak halal bagi kita. Karena ternyata hal tersebut menjadikan doa kita terhalang dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian terakhir, waktu-waktu dikabulkannya doa, diijabainya doa. Di antaranya sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di sepertiga malam yang terakhir itu, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku di waktu ini, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'ati. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Barang siapa yang beristighfar, minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Di sepertiga malam terakhir. Wa indal adzan, ketika mendengar adzan, berdoa membalas suara adzan. Wa bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah, seluruh salat. Bahkan, ini sering kita salah paham. Kemarin saya ditanya ini di Masjid Solo, apakah doa setelah sholat itu dilarang? Nggak ada. Bahkan termasuk yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat kita berdoa boleh-boleh saja. Kemudian ketika imam mau naik ke mimbar sholat Jumat, khotib naik mimbar. Dan di waktu asar, akhir waktu asar di hari Jumat. Kemudian dengan menghadap kiblat, bersuci dulu, kemudian mengangkat kedua tangannya, didahului dengan memuji Allah, innal hamdalillah. Kemudian dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, didahului dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita, kemudian berdoa. Apalagi kalau dibarengi dengan bersedekah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diijabahi dosa-dosa kita, diangkat segala musibah, bencana, kesulitan kita. Semoga kita istiqomah, diberi kekuatan untuk berbuat ketaatan, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.